Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan. Orang-orang biasa menyebut ini video bumerang. Yap, betul. Kebanyakan orang taunya bumerang itu fitur aplikasi salah satu media sosial. Salah. Tahu kenapa disebut bumerang? Ya karena videonya balik lagi ke gerakan semula. Persis seperti benda aslinya yang disebut bumerang. Bumerang itu adalah alat bantu atau lebih tepatnya senjata berburu asli suku aborigin. Suku asli benua Australia. Bumerang awalnya dibuat dari potongan kayu yang dibentuk cukup pipih dengan sudut siku kemiringan antara 60 hingga 80 derajat. Zaman sekarang bumerang banyak dibuat dari material pabrik. Sejak zaman dulu kala, suku aborigin sudah menggunakan bumerang ini sebagai alat berburu. Kadang juga dipakai sebagai alat perang. Cara menggunakannya adalah dengan cara dilempar dengan kemiringan tertentu. Bumerang akan melesat jauh, berputar-putar dan kembali ke pelemparnya. Bumerang biasanya digunakan untuk mengenai sebuah target, baik itu hewan buruan ataupun benda tertentu. Lalu kembali lagi ke pelemparnya. Sebenarnya cara kerja bumerang ini mirip seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita sering pergi merantau, melesat jauh, mengejar dan menuju satu target mimpi kita. Dan kemudian kembali lagi ke tempat asal kita dengan membawa hasil. Baik itu merantau karena pekerjaan, kuliah, atau juga sekedar sekolah untuk menuntut ilmu. Salah apa ilmu itu sampai dituntut ya? Keluar dari lingkungan asal kita dan menjelajah. Menimba ilmu dan pengalaman sudah sangat terbukti membuat seseorang semakin jauh lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman-pengalaman berharga akan membentuk seseorang untuk jauh lebih baik. Ini yang mendasari Tangan Pengharapan kenapa sejak dini, anak-anak juga harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang jauh lebih baik. Mulai dari memberikan guru-guru terbaik, materi dan teknik pembelajaran yang jauh lebih baik dan menarik, hingga memberikan kesempatan beasiswa bagi anak-anak daerah pelosok yang memiliki potensi untuk bisa belajar hingga ke ibu kota. Tapi faktanya, menyediakan kesempatan untuk anak-anak berprestasi dari seluruh Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan juga tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kendala yang membuat seorang anak berprestasi tidak bisa mendapatkan kesempatannya. Misalnya, Rizwan Alexander Bora. Anak FLC Wetena Sumba Barat, NTT ini, tidak diizinkan orang tuanya untuk melanjut pendidikan di sekolah berasrama Tangan Pengharapan karena Rizwan adalah anak satu-satunya. Rizwan terkenal pintar, sopan, ramah, dan disukai teman-teman di kelasnya. Selalu peringkat ketiga besar. Tapi ibunya tidak mengizinkannya karena Rizwan anak tunggal tanpa ayah yang pisah dari ibunya sejak dia masih kecil. Saat ini Rizwan hanya tinggal bersama mama dan neneknya. Di sekolah yang sama, di SD Wetena tempat dibukanya Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan, Marcelinda Bora, anak keempat dari 6 bersaudara ini punya cita-cita jadi perawat.
Cita-cita Linda untuk jadi perawat sudah terlihat sejak lama karena Linda senang sekali menjaga dan merawat adik-adiknya. Karena sehari-hari ibunya juga bekerja membuat kain tenun. Sepulang sekolah, Linda langsung membantu menjaga adiknya. Di sela waktu, dia langsung mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Linda yang terkenal pendiam ini sebenarnya anak yang penurut dan rajin, baik di sekolah maupun di rumah. Terbukti sejak kelas 1 SD, Linda rata-rata selalu berada di peringkat pertama dan kedua di kelasnya. Tapi rasa ketakutan orang tua untuk melepas anaknya belajar lebih baik di tempat yang jauh juga menjadi salah satu penghalang untuk Linda bisa mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik lagi. Merespon sebuah kesempatan memang terbukti mengubahkan hidup. Stefanus Eli, biasa disapa Vanus, salah satu anak di Feeding and Learning Center Antoni Fui, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT ini, dikenal memiliki senyuman manis yang selalu terpancar dari wajahnya. Tidak ada yang menyangka kalau Vanus beberapa kali mengalami kisah pahit di keluarganya. Sejak tahun 2014, ibunya sudah meninggal karena sakit. Saat ini Vanus hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Tugasnya di rumah setiap hari adalah mengambil air di sumur. Mencuci piring dan membersihkan rumput di sawah. Bahkan Vanus menjaga anak dari kakak perempuannya. Awalnya Vanus tidak bisa membaca meskipun sudah kelas 5 di SD Antoni Fui, sebelum Tangan Pengharapan membuka Feeding and Learning Center di sekolahnya. Tidak ada kata terlambat. Setelah FLC dibuka dan guru-guru Tangan Pengharapan membimbingnya membaca, kini Vanus sudah bisa membaca sedikit demi sedikit. Dia mulai menunjukkan perubahan dalam belajar. Vanus semakin terlihat semangat dan antusias untuk belajar baik di rumah maupun di sekolah. Vanus mungkin tidak bisa memilih dari keluarga mana dia dilahirkan. Namun Vanus dapat memilih masa depan seperti apa yang diinginkannya. Kata kuncinya, kesempatan yang direspon dengan baik. Dan kadangkala terlebih dahulu merespon kesempatan yang ada jauh lebih baik lagi. Doni Catur Cahyono, anak yang biasa dipanggil Catur ini merupakan salah satu anak di FLC Kedung Udal, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Catur ini merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Saat ini Catur duduk di bangku TK kelas besar Tangan Pengharapan. Kalau melihat usianya yang sudah 7 tahun ini, seharusnya dia sudah duduk di bangku sekolah dasar. Tapi karena tidak ada biaya dan ibunya jatuh sakit, Catur tidak bersekolah. Catur sering diejek oleh anak-anak di desanya. Tidak semua anak-anak di desanya mau berteman dengan dia. Dia termasuk anak yang kurang beruntung saat itu karena kondisi orang tuanya membuat dia tidak mendapatkan pendidikan, bahkan perhatian. Catur bisa sekolah di TK Tangan Pengharapan awalnya ketika dia bermain di sungai dan bertemu dengan guru Tangan Pengharapan yang menanyakan kenapa dia tidak sekolah. Tapi Catur termasuk anak yang cukup sulit berbicara dengan jelas. Akhirnya informasi didapatkan dari warga desanya. Suatu hari Catur dengan sendirinya datang ke senter Tangan Pengharapan dan minta buku dengan kata-kata yang jelas. Guru-guru Tangan Pengharapan langsung memberikan alat-alat tulis. Tanpa disuruh bersekolah, keesokan harinya dia datang ke sekolah dengan pakaian biasa tanpa seragam. Beruntung masih ada baju seragam Tangan Pengharapan yang diberikan untuknya. Aku pengen jadi polisi.
Jadi catur ini kalau pulang sekolah itu balik ke rumah ngantarkan tas dulu, kemudian itu langsung kembali main ke sini. Jadi kalau menurut kami itu sekolah ini merupakan tempat ternyaman dia untuk saat ini karena kebanyakan waktunya di sini, pulang pagi-pagi sekolah sudah di sini sampai nanti maghrib dia di sini. Habis maghrib dia balik ke rumah sebentar, udah itu langsung datang lagi untuk belajar sama kita. Jadi dia pulangnya nanti jam-jam 8:30 atau jam 8 gitu. Catur baru kembali ke rumahnya malam hari karena antusiasnya belajar. Hingga guru-guru Tangan Pengharapan harus mengajari Catur walaupun sampai malam hari. Catur itu setiap malam dia suka main kemari. Nanti dia datang ke sini bawa tasnya. Tasnya itu isinya buku tulis, pensilnya. Pengen banget dia belajar gitu, tapi ketika nanti udah kita ajarin terkadang sih dia anaknya sedikit usil. Ini apa? Dia tuh pengen taunya dia kalau mengenai huruf dia pengen tinggi banget kalau N. Jadi nanti dia asal ngomong aja ini huruf E, ini huruf S padahal itu huruf C gitu. Nanti ini huruf N padahal itu huruf A gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini dia udah semakin banyak tahu huruf. Setelah Catur bersekolah di TK Tangan Pengharapan, dia banyak mengalami perubahan. Mulai kemampuannya menulis angka 1 sampai 100 dan huruf dengan benar, walaupun belum mampu mengenali semua huruf, mampu mengenali warna dan membedakannya, mulai bisa berhitung penjumlahan dan pengurangan. Yang terpenting, Catur mulai bisa mengerti hidup disiplin dengan bersikap sopan santun dan setiap pagi membacakan peraturan saat di kelas, serta banyak perubahan-perubahan karakter lainnya. Bagaikan bumerang yang dilemparkan, mengenai sasaran dan kembali. Kesempatan belajar harusnya rata diberikan, sebagai bekal anak bangsa membangun negeri. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.